Dulu waktu saya tugasan kereta api, kalau saya itu startnya mulai mengeluh, orang saya ini nggak berpendidikan gini, semua nakal-nakal, nggak bener, maunya nggak akan berubah kereta api. Ignatius Jonan lahir pada 31 Desember 1963 di Singkawang, Kalimantan Barat. Beliau merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Yohanes Jonan, bekerja sebagai guru, sementara ibunya Maria mengurus rumah tangga. Sejak kecil, Jonan dikenal sebagai pribadi yang tekun dan disiplin, nilai-nilai yang kelak membentuk karirnya. Karir Pak Ignatius Jonan dimulai dari sektor perbankan, bekerja di Bank Duta dan Bank Bali. Namun, titik baliknya terjadi ketika ia bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI pada tahun 2009 sebagai direktur utama. Selain itu, pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengangkat Pak Ignatius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan pada tahun 2016, ia dipindahkan ke Kementerian Perhubungan, di mana ia melanjutkan transformasi infrastruktur dari pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit Jakarta fase pertama dan standarisasi keselamatan penerbangan dan perkereta-apian. Oleh sebab itu, kelompok kami memilih Pak Ignatius Jonan sebagai tokoh yang akan kami deskripsikan nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Nilai pertama, yakni berorientasi pelayanan. Selama memimpin PT KAI, Pak Ignatius Jonan melakukan terobosan-terobosan baru, dari peningkatan ketepatan waktu dari 40% sampai menjadi 90%. Kemudian modernisasi layanan seperti pengenalan etiketing dan pembenahan fasilitas stasiun. Selanjutnya ada penertiban oknum nakal di tubuh KAI, termasuk tegas terhadap korupsi. Itu merupakan contoh-contoh nilai berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh Pak Ignatius Jonan untuk meningkatkan pelayanan pada kereta api Indonesia. Selanjutnya, akuntabel. Beliau memiliki tanggung jawab yang tinggi atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Bagi beliau, ada satu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, beliau melakukan kenaikan gaji para karyawannya guna untuk mencegah terjadinya korupsi pada organisasinya. Lalu selanjutnya, kompeten. Dalam mengemban tugas dan kewajibannya, beliau selalu memiliki yang jelas tentang apa yang menjadi dan hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, beliau memulai membenahi dari hal kecil seperti perbaikan toilet yang bertujuan untuk memberikan rasa keberhasilan pada karyawannya yang membuat toilet menjadi semakin lebih baik, sehingga memacu karyawannya untuk bekerja lebih baik. Lalu harmonis. Dalam hal ini, beliau memiliki harmonis yang baik di lingkungan kerja karyawannya, seperti tidak membedakan status antar karyawan dan membantu karyawannya hingga terus berkembang. Nilai berakhlak yang kelima adalah loyal. Sikap loyal yang diberikan oleh Pak Ignatius Jonan sangat banyak kepada negara ini, ya, seperti salah satunya ketika beliau menjabat sebagai PT KAI, bagaimana beliau loyalitas kepada publik, memberikan perubahan kepada perusahaan KAI yang dulunya bermasalah, banyak amburadul, dan juga menjadi sebuah perusahaan yang profesional dan menjadi lebih baik hingga bisa kita rasakan saat ini. Dan kemudian loyalitas lain itu loyalitasnya kepada atasan, yaitu ketika beliau menjabat sebagai Menteri Perhubungan, beliau banyak menciptakan terobosan-terobosan terbaru yang banyak ya penolakan, banyak ancaman dan lainnya, tetapi beliau tetap teguh dan integritas terhadap apa yang beliau lakukan. Karena yang penting bagi beliau itu kepuasan dan pelayanan kepada masyarakat itu terpenuhi. Kemudian bagaimana loyalitas beliau terhadap sifat, prinsip dan integritas yang beliau berikan, yaitu beliau tidak mudah terpengaruh oleh politik atau hal-hal yang menyangkut dengan pribadi yang beliau gitu. Jadi selama ketika beliau pernah dicopot jabatan dari Menteri Perhubungan, beliau tidak menyalahkan siapapun atau mengeluh, dan beliau tetap mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Dan kemudian juga ketika beliau diberi jabatan sebagai Menteri SDM, beliau juga menerima jabatan tersebut dengan sepenuh hati, walaupun jabatan tersebut bukan di bidang utama beliau. Poin ke-6 dari nilai berakhlak yaitu adaptif.
sikap adaptif yang diberikan oleh Pak Ignatius Jonan, yaitu salah satunya contoh ketika beliau diberi jabatan menjadi seorang Menteri SDM, itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Beliau menerima jabatan tersebut dengan sepenuh hati dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang telah dirancang. Bisa kita ketahui sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT KAI dan Menteri Perhubungan, ya di mana bidang tersebut membawahi transportasi dan sistem transportasi baik darat maupun udara. Dan kemudian beliau ditunjuk menjadi sebuah Menteri SDM, yaitu di mana jabatan tersebut bukanlah fungsi skill atau di bidang beliau tersebut, tetapi beliau bisa menjalankan tupoksi tersebut dengan baik dan mempelajari hal-hal baru yang belum pernah dipelajari di jabatan barunya. Nilai berakhlak yang ke-7 atau yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif atau kolaborasi bisa kita artikan yaitu kerjasama. Sifat atau sikap kolaborasi atau kolaboratif yang diberikan oleh Pak Presiden yaitu ketika beliau menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Satu contohnya yaitu ketika adanya pembangunan stasiun atau bandara, beliau melakukan sinergi dengan instansi atau dengan kementerian lainnya, yaitu guna agar lancarnya pembangunan infrastruktur atau pembangunan proyek yang telah dirancang bersama, dan juga untuk mencapai tujuan yang lebih baik, yaitu dengan melakukan kerjasama atau sinergi dengan instansi lain.